Supaya kita dapat memahami bahwasanya sabar ini karunia Allah yang besar sekali. Karena memang hidup ini ujian. Kadang-kala ada orang mengatakan, kita ini mau jalan jauh, apa yang diperlukan? Antum perlu air aja. Air aja udah, bawa air. Yang lainnya udah, yang lainnya ada, air. Yang antum perlukan air. Ketika antum bawa air selamat, yang lainnya bisa didapat. Tapi kalau air antum gak bawa, atau kurang air yang antum bawa makanan yang banyak, antum kebanyakan makan malah kehausan. Kondisi manusia dalam musibah dan bala ini jemaah. Kita bicara sabar dan ujian, tapi kondisi manusianya macam-macam. Kita lihat para ulama ketika membahas tentang kondisi manusia dalam kesabaran ini, ya ada 4 kondisi. Yang pertama, orang yang gak sabar, marah dia. Merasa gak pantas dia dapat cobaan itu. Saya ini orang baik. Kenapa saya kasih musibah seperti ini? Kadang-kala dikasih musibah, anaknya meninggal dunia, akhirnya dia teriak-teriak, Fulan, kenapa dia mati ya Allah? Ada yang sampai merobek-robek bajunya. Ya, itu haram hukumnya. Kondisi yang kedua, sabar. Wajib sabar. Wajib, nggak ada pilihan. Engkau sabar. Kenapa? Engkau mau sabar nggak sabar, musibah itu udah terjadi. Kalau bicara sabar dalam musibah, kau mau ngapain? Memang orang ingin, ya Allah, andai kata nggak terjadi itu. Nggak boleh cuma mengatakan andai kata. Wallahi sahih cuma. Berat memang, tapi engkau harus tahan dirimu. Dengan cara apa? Engkau yakin. Ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti pilihan Allah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Sabar dalam artian menahan diri untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tidak berbuat perbuatan yang terlarang dalam agama. Ketika musibah itu menimpa. Tidak ada andai kata ini, itu, macam-macam. Nah, ini tingkatan yang kedua, sabar. Ya, sabarlah, ya udah mau gimana? Sabar. Nahan diri, cuma di diri dia itu nahan. Dia ingin, ingin berontak. Tapi dia tahan diri. Ini sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ridho. Dan kalau bicara ridho ini artinya dia udah gak ada lagi pertentangan di hatinya. Udah gak ada lagi gejolak, berontak, itu udah gak ada. Dia udah memandang, ya semua yang Allah tentukan pasti baik ya. Ana yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ridho. Jadi hatinya udah gak berontak, udah menerima. Ada lagi tingkatan yang keempat, yang lebih tinggi lagi, bersyukur. Kok bisa orang ini bersyukur dapat musibah? Karena dia memandang kepada sisi lainnya. Contohnya nih, dia naik mobil, tabrakan, mobilnya rusak. Dia keluar, selamat dia, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Antum bersyukur mobilnya hancur, alhamdulillah. Anak gak apa-apa. Mobil hancur udah. Dia bukan hanya menerima, tapi dia bersyukur ya Allah. Karena dia memandang kepada yang lainnya. Kepada sisi yang berbeda. Bagaimana sahabat Nabi, bukan sahabat, afwan, anaknya sahabat Nabi, Urwah bin Zubair, seorang tabi'in. Ketika kakinya harus dipotong. Kakinya harus dipotong salah satunya. Ya udah dia potong. Lalu dia setelah dipotong, ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Engkau kasih aku 4, 2 tangan, 2 kaki. Yang kau ambil cuma 1. Karena sejatinya kalau kita memandang kepada yang Allah berikan, lebih banyak daripada apa yang Allah ambil. Di sini yang membuat orang bersyukur. Tapi orang-orang yang sabar, yang nahan diri dan masih berontak dia, tapi terus nahan diri. Karena dia tidak memandang ke sana.
Kalau yang ridha, pandangannya kan, oh insya Allah baiklah, ketentuan Allah pasti baik. Tapi yang ini udah bersyukur. Dia sudah ridha dengan ketentuan Allah dan dia memandang kepada nikmat Allah yang lainnya yang membuat dia bersyukur. Ahibati fillah, kalau bicara bagaimana dia bisa bersyukur, ya tadi dia melihat bahwasanya pilihan Allah pasti yang terbaik. Yang kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu sungguh menakjubkan urusannya. Dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik buat dia. Dia dikasih bala, bersabar, dan itu baik buat dia. Baik buat dia. Artinya dia memandang bahwasanya ya udah, ini Allah udah tentukan ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah tentukan. Mau ngapain kita? Kita nggak akan bisa merubah. Udah terjadi. Tapi dengan cara kita memandang kepada kebaikan Allah, insya Allah antum akan ridha dan bersabar dan bersyukur. Afwan. Baik, bagaimana supaya kita ridha dan bersyukur? Musibah ini menghapuskan dosamu. Antum kalau punya utang 1 M, lalu mobil antum tabrakan. Kata orang yang punya utang, udahlah nggak usah bayar antum. Nggak usah bayar, bener nggak usah bayar. Antum punya utang 1 M. Ini mobil harganya cuma 200 juta, udah antum nggak usah bayar. Antum berterima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan tabrakan ini utang lunas. Gimana ketika antum punya banyak dosa kepada Allah Azza wa Jal dan amalan yang sedikit yang gak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa itu, Allah berikan musibah, tapi selesai dosa-dosa antum dihapusin. Maka ini akan membuat seorang hamba jadi bersyukur. Jadi ridho dia, alhamdulillah udah. Cuma kan kita kadang-kala lupa dengan karunia di balik musibah tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina." Jadi ada bala, ada orang yang dikasih bala, itu nggak berhenti balanya, jamaah. Sudah jatuh ketimpa tangga, ada orang yang sakit bukan cuma setahun. Ya, ada orang sakit 3 hari, 4 hari, sepekan sembuh. Tapi ada orang yang Allah kasih penyakit, memang sama dia penyakitnya. Dia terus berobat. Dia terus minum obat. Dia terus menjaga diri. Wa ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'min fi nafsihi. Di diri dia ada balanya, cobaannya di dirinya. Ada yang di anaknya. Ya Allah, ada orang tua ini yang diganyang sama anaknya. Terus sampai meninggal dunia. Atau anaknya sakit, dia harus merawat anaknya. Wa malihi, atau di harta dia. Yang hilang, yang ini, yang rusak, apa. Terus bala ini nggak selesai-selesai sama tuh orang. Hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Sampai dia berjumpa dengan Allah, nggak punya dosa. Karena apa? Karena udah dihapusin dosanya. Maka disinilah seorang mukmin akan menerima dan akan bersyukur ketika dikasih tahu dosamu udah habis. Dan nanti disediakan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dikasih balasan, itu dosanya dihapusin, 0 dosanya. Lalu dikasih balasan yang tanpa perhitungan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesehatan, penuh dengan keselamatan, jauh dari bala dan petaka. Ya kalaupun ada sedikit ya. Pada hari kiamat, orang-orang yang hidupnya nyaman di dunia itu, dan dia termasuk penghuni surga, sama. Tapi tatkala mereka melihat pahala, balasan yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala. Ketika di dunia, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting ketika melihat pahala mereka begitu besarnya. Maka ini membantu kita untuk bersabar. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa bersabar, ridha dan bersyukur, lihatlah kepada orang yang lebih susah dari engkau.
lebih susah dari engkau. Hari ini ana pulang dari masjid jalan kaki sama anak-anak. Bertiga kita. Ana melihat ada seorang ibu-ibu tua aja. Tua banget. Dia berjalan dengan tongkatnya. Rumahnya itu dari gedek. Ana tahu rumahnya dia. Dia jalan kaki sebelum subuh itu menuju ke toilet. Jadi kampus kita ini ada bikin toilet umum. Lumayan jauh. Sendirian dengan tongkat. Ana ngomong sama anak punya anak. Syuf Syabir, lihat. Kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Ini yang membuat kita bersyukur. Bukan sabar lagi, syukur udah. Ngelihat kepada yang di bawah kita. Yang lebih susah hidupnya dari kita. Tapi kalau kita melihat, kita sakit melihat orang yang sehat, kita gak akan bersyukur. Bahkan akan sampai orang kadangkala marah sama Allah. Fulan kok bisa jalan, ana gak bisa jalan. Lihat tuh, ada yang gak bisa jalan juga sama engkau. Lebih parah lagi. Sehingga itu membuat hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima apa yang telah ditetapkan. Ahibati fillah, semoga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Carilah Pak sabar. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah sama sabar dan sholat. Jadi ketika engkau punya masalah, sabar. Menahan diri. Sabar itu habsun nafs. Menahan diri, kata Ibnu Qayyim. Dari mengucapkan dan berbuat yang tidak diridhoi Allah. Walaupun dia sakit, dia merasakan, ya Allah, sakit masih. Ridho, rasa sakitnya udah hilang. Syukur, habis lagi dia udah sampai ke tingkatan yang tertinggi. Karena dia memandang bahwa musibah itu adalah karunia dari Allah SWT. Dan karunia yang terbesar, Allah kasih engkau sabar. Sehingga untuk menuju ke ridho dan syukur, udah mudah insya Allah.